Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita ini boleh disetubuhi, namun tidak boleh dinikahi. Haram. Siapakah wanita itu? Simak videonya sampai akhir agar tidak salah paham. Sebelum lanjut, di like dan di subscribe ya. Semoga yang like dan yang subscribe hidupnya banyak rezekinya dan bahagia selalu. Amin. Selama ini banyak yang menganggap bahwa dalam Islam berhubungan intim dengan orang yang belum dinikahi adalah haram, karena termasuk perbuatan zina. Namun ternyata ada wanita yang boleh dijima, walaupun tanpa adanya ikatan pernikahan, dan justru malah tidak boleh dinikahi. Apa sebenarnya hukum mengenai ini? Apakah benar adanya wanita yang hanya boleh dijimak, namun tidak boleh dinikahi? Mari kita simak lebih lanjut. Sebelum membahas mengenai wanita yang boleh dijimat, tapi tidak boleh dinikahi, kita perlu memahami terlebih dahulu definisi nikah dalam Islam. Menurut ajaran Islam, nikah merupakan pernikahan yang sah antara seorang pria dan wanita. Nikah dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga dan melaksanakan perintah Allah. Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa ketentraman dan ketenangan hatimu, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa nikah merupakan bentuk hubungan suami istri yang diakui oleh Allah. Oleh karena itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut menjadi sah. Dalam ajaran Islam ada beberapa kondisi di mana seorang laki-laki diperbolehkan untuk mengambil seorang wanita sebagai istri, kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun ada juga kondisi di mana seorang wanita tidak dapat dinikahi. Wanita nikahi wanita-wanita yang telah dinafkahi oleh bapak-bapakmu, kecuali yang telah terjadi di masa lampau. Sesungguhnya yang demikian itu adalah kekejian dan perbuatan yang amat buruk, dan jalan yang buruk. Walau gitu ada pula kondisi yang melarang laki-laki menikahinya, namun boleh berhubungan intim dengannya. Dia adalah milkul yamin. Dalam Islam terdapat banyak hukum yang perlu kita ketahui dan pahami dengan baik agar bisa mengamalkannya dengan benar. Jika masih ada sistem perbudakan, seorang tuan yang muslim tidak diizinkan untuk menikahi budak wanitanya, walaupun tidak boleh dinikahi. Budak wanita itu halal dijimak, namun jika budak tersebut sudah dimerdekakan, maka ia menjadi haram dijima. Sebelum dinikahi penyebutkan milku yamin terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran seperti misalnya surat Al-Mukminun 5-6, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Syekh Hasakti menjelaskan maksud milku yamin yaitu budak perempuan. Beliau berkata yaitu budak perempuan yang ia miliki. Dalam kitab Al-Muhad karya Imam Abu Ishaq Syahir-Rosi yang kemudian dijabarkan oleh Imam An-Nawawi, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab diterangkan, seorang tuan yang memiliki budak wanita tidak diperbolehkan menikahinya, namun ia diizinkan untuk melakukan hubungan intim. Pandangan ini mungkin terdengar aneh, karena hubungan intim dianggap halal, namun menikahinya dianggap haram. Ada pula pandangan lain menyatakan seperti pendapat Imam Syafi'i, bahwa jika seorang tuan menikahi budak wanitanya, pernikahan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan, karena pernikahan harus memenuhi hak-hak wajib seorang wanita, terutama jika wanita tersebut masih dalam status budak. Kemudian dalam kitab Yanatu Tolibin menyatakan, bahwa seorang budak wanita tidak boleh dinikahi, karena statusnya sebagai budak akan mencegah hak-haknya untuk diperoleh. Dalam Islam pernikahan diwajibkan bagi setiap orang yang mampu dan telah mencapai usia yang tepat. Namun dalam situasi tertentu seperti pada kasus seorang budak wanita mungkin tidak bisa memenuhi hak-hak wajib bagi seorang wanita, dan jika wanita itu ingin memperoleh hak-hak tersebut maka ia harus dimerdekakan terlebih dahulu. Walaupun pandangan ini dapat berbeda-beda, tergantung pada masing-masing mazhab dan konteks budaya. Jika seorang budak wanita dinikahi, maka ia akan memiliki status sebagai istri, namun jika tidak dinikahi ia hanya menjadi milik tuannya.
dan dianggap sebagai budak. Status kepemilikan budak dinilai lebih kuat dibandingkan istri sah. Perbudakan memberikan dua faedah, yaitu keuntungan bagi tuannya, karena bisa dipakai bekerja atau melakukan hubungan badan, serta bisa dijual beli. Namun hal ini tidak berlaku pada istri, karena istri tidak memiliki status sebagai harta atau milik sang laki-laki. Dalam Islam, istri sebenarnya hanya sebagai kemanfaatan saja, dan tidak menjadi milik suami secara hakiki. Meskipun istilah suami istri dalam bahasa memiliki arti saling memiliki, namun secara hakikat, suami dan istri hanya dapat saling memanfaatkan. Apabila terjadi kepemilikan atas pernikahan, maka hal tersebut justru dapat membatalkan pernikahan. Istri masih menjadi milik orang tuanya, maka dari itu suami tidak diperbolehkan untuk menjualnya kepada orang lain. Berbeda dengan budak, secara merupakan bagian utuh dari sendi dasar perekonomian. Suatu bangsa menghilangkan perbudakan berarti meruntuhkan sendi-sendi dasar perekonomian. Bayangkan saja jika harga seorang budak saat itu mencapai 100 dinar, artinya jika 1 dinar emas senilai dengan harga seekor kambing, maka seorang budak setara dengan harga 100 juta rupiah. Jika seorang tuan memiliki 100 budak, maka nilai asetnya mencapai 10 miliar rupiah. Oleh karena itu menghapuskan budak dalam satu ketukan palu dapat menimbulkan goncangan dan keruntuhan ekonomi yang besar. Oleh karena itu Islam melakukan perubahan secara perlahan dalam penghapusan budak untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu